Di sebuah pasar yang ramai, seorang bapak tua penjual rempah berteriak lantang tentang kebenaran besar mengenai kesehatan anak. Ia menyatakan, jangan biarkan anak mengangkat barang berat sedikit pun. Bisa terhambat pertumbuhannya. Ini kebenaran mutlak. Beberapa warga panik, seorang ibu bahkan langsung menarik keranjang belanja dari tangan anaknya yang baru berumur 10 tahun. Abu Nawas mendekat, bertanya, siapa yang memberitahu bahwa mengangkat beban menghambat pertumbuhan anak? Si bapak membusungkan dada, semua orang tahu. Aku mendengar dari tetangga yang mendengar dari saudaranya. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita uji bersama. Bukankah hal yang kita yakini harus diuji dengan akal? Ia menunjuk anak kecil tadi. Nak, kau mengangkat keranjang ini sejak 3 bulan lalu. Apakah ada yang merasa anak ini menyusut? Orang-orang menatap. Si anak justru terlihat sedikit lebih tinggi. Abu Nawas melanjutkan, bila mengangkat beban menghentikan pertumbuhan, maka semua pekerja yang mengangkat karung mestinya bertubuh pendek. Ia menambahkan, latihan beban ringan yang diawasi justru membuat tulang lebih kuat. Yang berbahaya itu bukan bebannya, tapi teknik yang salah atau beban yang berlebihan. Abu Nawas bertanya, Tuan penjual, apakah timbangan di tokomu menumbuhkan atau menghambat apapun? Tiba-tiba warga tertawa kecil, bukan mengejek, tapi karena logika Abu Nawas yang sederhana namun mematahkan asumsi itu. Abu Nawas mengambil satu genggam kurma dari keranjangnya dan memberikannya kepada anak kecil tadi. Anak itu mengangguk sambil memakan kurmanya. Pasar pun kembali ramai, dengan satu mitos yang tumbang oleh logika sederhana Abu Nawas. Siang harinya, setelah kehebohan di pasar mereda, kabar tentang Abu Nawas membantah mitos kesehatan mulai menyebar ke warung-warung dan rumah warga. Seorang pria muda bernama Karim, yang dikenal suka menyebarkan kabar tanpa verifikasi, langsung mendatangi Abu Nawas dengan wajah serius seolah membawa rahasia negara. Abu Nawas, aku punya berita penting, katanya. Aku dengar, kalau anak sering mengangkat beban walau ringan, lama-lama tulangnya bisa menggumpal dan berhenti tumbuh. Orang-orang yang kebetulan mendengar spontan menganga. Konsep tulang menggumpal terdengar aneh, namun karena diucapkan dengan yakin, sebagian mulai khawatir. Abu Nawas menatap Karim, matanya tenang seperti biasa. Tulang menggumpal? Menarik. Kau mendapatkan informasi ini dari siapa? Dari saudara temanku yang pernah mendengar dari orang kampung sebelah, jawab Karim mantap. Ah, rantai emas informasi. Selalu panjang, tidak pernah putus, dan tidak pernah jelas sumbernya, gumam Abu Nawas. Ia kemudian mengajak Karim dan warga menuju seorang pandai besi tua bernama Umar yang sedang menempa pedang. Abu Nawas bertanya, Umar, kau setiap hari memukul besi panas dengan palu seberat 5 kilogram. Apakah tanganmu menggumpal? Umar mengangkat alis. Yang menggumpal hanya keringatku. Warga tertawa kecil. Jika tangan manusia yang digunakan setiap hari tidak menggumpal, Abu Nawas melanjutkan, mengapa tulang anak yang hanya mengangkat beban ringan justru kau katakan akan menggumpal? Karim mulai goyah. Tapi, beban itu menghasilkan tekanan, bukan? Benar, jawab Abu Nawas. Dan tekanan yang tepat justru membuat tulang semakin kuat. Dokter dan ahli olahraga menyebutnya, penguatan tulang melalui adaptasi. Tulang bukan bubur yang mengental saat ditekan. Ia adalah struktur hidup yang merespons beban dengan membuat dirinya lebih padat, selama bebannya sesuai dan tekniknya benar. Umar si pandai besi menimpali, kalau tulang menggumpal hanya karena mengangkat beban ringan, harusnya aku sudah berubah jadi batu besar. Tawa meledak. Karim hanya bisa menunduk sambil tersenyum malu. Namun Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Tidak apa-apa salah. Yang berbahaya itu kalau kita membiarkan salah tumbuh menjadi keyakinan. Kemudian ia berbalik kepada warga. Ingatlah, bukan beban yang menghambat pertumbuhan anak, tetapi ketidaktahuan orang dewasa yang membatasi aktivitas mereka. Selama diawasi, beban ringan adalah latihan. Yang mengancam pertumbuhan itu malnutrisi, tidur yang kurang, dan kebiasaan duduk sepanjang hari. Warga mengangguk, sebagian terlihat malu, sebagian lagi merasa tercerahkan. Karim akhirnya berkata, Abu Nawas, ternyata logika lebih ringan daripada rumor, tapi lebih kuat dari apapun. Abu Nawas tersenyum, justru karena ringan, ia mudah dibawa kemana saja. Hanya saja, tidak semua orang mau mengangkatnya.
Dan sekali lagi, satu mitos kesehatan tumbang, bukan oleh amarah atau celaan, tetapi oleh logika, ilmu, dan sedikit humor yang menyadarkan banyak orang. Keesokan paginya, balai desa kembali ramai. Rupanya kepala desa mendengar bahwa 2 mitos sudah dibantai Abu Nawas dalam 2 hari berturut-turut, dan warga pun datang berbondong-bondong untuk berkonsultasi. Namun sebelum Abu Nawas sempat duduk, seorang pemuda bernama Rauf sudah lebih dulu berdiri di tengah ruangan. "Aku punya mitos lain, Abu Nawas," teriaknya bangga, seolah membawa trofi. Katanya, kalau anak sering mengangkat beban, nanti punggungnya bisa miring permanen. Jadi pertumbuhan tulangnya tidak lurus lagi. Sebagian warga langsung memegang punggung masing-masing, seakan mitos itu menular hanya dengan mendengarnya. Beberapa ibu bahkan menatap anak mereka dengan cemas. Abu Nawas menatap Rauf dengan tenang. "Menarik. Siapa yang menyampaikan teori punggung miring permanen ini?" Rauf menjawab cepat, "Aku mendengarnya dari penjaga lumbung." Dia mendengarnya dari pamannya. Pamannya mendengarnya dari entahlah. Dengan kata lain, kata Abu Nawas, pengetahuanmu berdiri di atas kaki rumor, bukan kaki ilmiah. Abu Nawas kemudian meminta semua warga duduk membentuk setengah lingkaran. Ia menunjuk seorang remaja laki-laki yang dikenal rajin membantu ayahnya mengangkat karung gandum di lumbung desa. "Berapa kali kau mengangkat karung dalam sehari?" tanya Abu Nawas. "Kadang 5-10 kali, Tuan." "Punggungmu miring?" Remaja itu memutar badannya, berdiri tegap, bahkan terlalu tegak hingga warga tertawa. "Tidak, Tuan." Abu Nawas mengangguk. Orang ini mengangkat karung sejak usia 10 tahun. Bila benar beban ringan membuat punggung miring permanen, sudah sejak dulu ia menyerupai huruf S berjalan. Tawa kembali pecah. "Tulang manusia adalah struktur hidup," lanjut Abu Nawas. "Ia mengikuti pola gerakan yang benar. Yang membuat punggung miring bukan beban ringan, melainkan postur yang buruk, kebiasaan membungkuk terlalu lama, atau cedera karena teknik angkat yang salah." Lalu Abu Nawas memberikan perumpamaan yang membuat warga semakin paham. "Bayangkan pintu rumah kalian," katanya. "Jika kalian membuka dan menutupnya dengan benar setiap hari, engselnya semakin halus. Tetapi jika kalian membantingnya atau memaksa membuka tanpa teknik, engsel itu menjadi bengkok. Begitulah punggung manusia." Karena penjelasan itu sederhana namun logis, warga mengangguk serempak. Namun Rauf belum puas. "Tapi Abu Nawas, kenapa rasanya bahuku sakit setiap kali aku mengangkat kendi air?" Abu Nawas tersenyum dan mendekatinya. "Karena kau mengangkatnya dengan cara yang salah. Kau membungkuk dari punggung, bukan menekuk lutut. Beban bukan musuhmu, teknikmu yang menjadi masalah." Rauf menelan ludah, lalu berkata pelan, "Jadi, bukan salah kendinya?" "Bukan," jawab Abu Nawas. "Kalau kendi itu punya mulut, ia sudah memprotes sejak lama." Warga tertawa terbahak-bahak hingga kepala desa pun ikut tersenyum. Abu Nawas kemudian memberikan kesimpulan singkat namun kuat. Anak-anak boleh mengangkat beban ringan selama diawasi. Tubuh mereka dirancang untuk bergerak, bukan dilarang. Yang membuat pertumbuhan terganggu bukan aktivitas, melainkan ketidaktahuan, ketakutan tanpa dasar, serta teknik yang salah. Kepala desa berdiri dan berkata, "Jika begini, lebih baik kita mengundang Abu Nawas setiap pekan untuk mematahkan mitos-mitos lain." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Selama mitosnya datang lebih pelan daripada rumor, aku bersedia." Dan warga pun pulang dengan pemahaman baru, bahwa akal sehat, ilmu dasar, dan logika sederhana jauh lebih kuat daripada teori-teori menakutkan yang entah datang dari siapa. Mitos berikutnya mungkin akan muncul, tetapi bagi Abu Nawas, itu hanya berarti satu kesempatan lagi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu suara keras, cukup akal yang jernih. Hari berikutnya, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Banyak orang sengaja menunggu Abu Nawas lewat, berharap ia mau menanggapi satu mitos lagi yang sudah lama mereka debatkan tanpa kepastian. Kali ini giliran seorang ibu bernama Masyita yang maju dengan penuh kegelisahan. "Abu Nawas," katanya sambil membawa ember kecil, "aku mendengar mitos bahwa anak yang mengangkat beban berat, walau hanya sebentar, bisa membuat tulang kakinya berhenti memanjang. Katanya tulang bisa terkunci kalau mendapat tekanan. Itu sebabnya aku melarang anakku mengangkat air dari sumur." Warga langsung berbisik-bisik. Mitos ini ternyata sudah lama beredar, hanya tidak ada yang berani menyanggah.
Abu Nawas menatap ibu itu lembut. Tulang terkunci? Seperti pintu gudang? Sebagian warga menahan tawa, tetapi raut wajah ibu itu benar-benar khawatir sehingga Abu Nawas menjawab dengan serius. Katakan padaku, Bu Mashita. Anakmu berusia berapa? 11 tahun. Dan dia selalu aktif? Ya, sangat. Suka berlari, melompat, memanjat pohon. Abu Nawas mengangguk. Jika tulangnya mudah terkunci hanya karena tekanan, seharusnya sejak pertama kali ia melompat dari batu kecil saja pertumbuhannya sudah berhenti. Tetapi kenyataannya, aktivitas seperti berlari dan melompat justru memberikan rangsangan yang baik untuk pertumbuhan tulang. Warga mulai mengangguk-angguk. Penjelasan itu terasa masuk akal. Namun Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan cara yang membuat semua orang bungkam. Kalian tahu siapa yang paling banyak memberikan tekanan pada tulang anak? Warga menunggu. Tubuh anak itu sendiri. Ia menunjuk seorang bocah yang sedang berlari-lari kecil di dekat mereka. Berat tubuhnya turun ke lutut dan tungkai setiap kali ia melangkah. Saat berlari, tekanannya bahkan bisa 3 kali lipat. Tetapi apakah itu menghentikan pertumbuhannya? Tidak. Justru tubuh merespons dengan memperkuat tulang dan memperpanjangnya sesuai fase tumbuh. Abu Nawas mengambil ember dari tangan ibu itu. Tekanan tidak menghentikan pertumbuhan. Yang menghentikan pertumbuhan adalah kekurangan gizi, istirahat yang tidak cukup, dan penyakit tertentu. Mengangkat beban ringan, bila tekniknya benar, justru menguatkan tulang dan otot. Seorang lelaki tua mencoba memprotes. Tapi aku pernah dengar dari pelaut yang pernah singgah di kota sebelah. Katanya anak dilarang melakukan latihan apapun dengan beban. Abu Nawas tersenyum halus, lalu bertanya, pelaut itu, apakah ia seorang tabib? Tidak. Apakah ia seorang ahli tulang? Apakah ia, anak yang pernah berhenti tumbuh karena mengangkat beban? Lelaki tua itu terdiam. Warga tertawa. Abu Nawas melanjutkan, inilah masalahnya. Kita terlalu sering percaya pada kata orang, bukan pada ilmu atau fakta. Padahal tulang manusia memiliki lempeng pertumbuhan yang justru menjadi aktif bila tubuh diberi rangsangan fisik yang tepat. Ia mengangkat ember kecil itu dan menyerahkannya kepada anak Bu Mashita. Angkatlah, Nat. Dengan cara yang benar. Punggung lurus, lutut sedikit ditekuk. Anak itu mengangkat ember dengan mudah. Lihat, kata Abu Nawas. Tulangnya tidak terkunci, tidak pecah, tidak menyusut. Ia tetap menjadi anak yang tumbuh seperti biasa. Ibu Mashita tersenyum lega. Jadi, selama beban sesuai dan anak diawasi, tidak masalah? Benar, ucap Abu Nawas. Yang dilarang adalah memaksa anak mengangkat beban terlalu berat atau memberikan teknik yang salah. Bukan bebannya yang berbahaya, tetapi ketidaktahuan tentang cara mengangkatnya. Warga bertepuk tangan. Sekali lagi, logika sederhana membongkar mitos yang membuat banyak orang takut tanpa alasan. Sebelum beranjak, Abu Nawas menambahkan satu kalimat yang membuat warga merenung. Jangan biarkan mitos menghambat pertumbuhan anak kalian, sementara ilmu pengetahuan sudah menjelaskan jalan yang benar. Dan dengan langkah tenang, ia melanjutkan perjalanannya, siap jika rumor berikutnya datang menyusul. Beberapa hari berlalu, dan desa mulai terlihat lebih tenang. Namun ketenangan itu pecah ketika seorang kakek bernama Abdul Karim datang tergopoh-gopoh ke rumah Abu Nawas. Nafasnya tersengal seakan membawa kabar paling mendesak di seluruh negeri. Abu Nawas, kali ini mitosnya jauh lebih parah, katanya sambil menahan dada. Kau harus dengar sekarang juga. Abu Nawas, yang sedang merapikan buku-buku catatannya, mempersilakan kakek itu duduk. Apa mitos baru yang membuatmu begitu panik, wahai Abdul Karim? Kakek itu menelan ludah. Aku dengar dari tetangga kampung sebelah. Katanya, jika anak mengangkat beban meski ringan, aliran darah ke tulangnya bisa terhambat. Akibatnya pertumbuhan terhenti karena darah tidak naik ke ujung tulang. Beberapa warga yang ikut datang tampak pucat. Rumor yang menyebut darah terhambat terdengar menyeramkan bagi mereka. Abu Nawas tersenyum tipis. Darah terhambat? Seolah-olah tulang kita seperti jalanan macet di pasar. Warga tertawa kecil, tapi kecemasan tetap tampak. Abu Nawas berdiri dan memanggil 3 anak desa yang sedang bermain dekat rumahnya. Salwa, Raffi,
dan Umar. Ketiganya datang sambil memegang batu-batu kecil yang mereka jadikan permainan. Ia meminta masing-masing anak mengangkat batu seukuran apel, beban yang sangat ringan. Perhatikan mereka, kata Abu Nawas. Angkat batu itu. Ketiganya mengangkatnya dengan mudah. Apakah tangan mereka berubah warna? Apakah mereka mengeluh pusing? Apakah ada tanda aliran darah terhambat? Semua anak menggeleng sambil tertawa. Abu Nawas menatap warga. Aliran darah terhambat itu terjadi bila kita melilit lengan dengan tali ketat atau bila kita menahan posisi salah terlalu lama. Bukan karena mengangkat beban ringan. Kakek Abdul Karim mengangkat alis. Tapi kenapa ada yang bilang begitu? Abu Nawas mengambil secangkir air dan mengangkatnya ke atas. Lihat cangkir ini. Saat aku mengangkatnya, apakah air berhenti bergerak? Tidak, jawab warga. Begitu pula darah. Mengangkat beban justru membantu jantung memompa lebih baik. Gerakan mengangkat membantu sirkulasi, bukan menghentikannya. Ia melanjutkan dengan penjelasan lebih sistematis. Ketahuilah, darah akan tetap mengalir selama otot bekerja. Aktivitas fisik justru membuat pembuluh darah melebar sehingga aliran darah meningkat. Yang perlu diawasi selalu sama, teknik yang benar dan beban yang sesuai. Ia menatap kakek Abdul Karim lembut. Kau tahu apa yang paling sering menghambat aliran darah pada anak-anak? Apa itu? Tanya warga serempak. Kebiasaan duduk terlalu lama sambil menunduk menatap papan tulis atau permainan. Itu membuat leher kaku, punggung pegal, dan sirkulasi menurun. Bukan mengangkat beban kecil. Warga mulai berbisik kagum. Penjelasan Abu Nawas terasa seperti membuka pintu yang lama tertutup debu ketakutan. Abu Nawas menambahkan satu contoh terakhir yang membuat semua orang terdiam sejenak. Bila darah ketula mudah terhambat, maka anak-anak miskin yang membantu orang tuanya di ladang pasti tak akan tumbuh tinggi. Namun lihatlah sekeliling. Banyak dari mereka justru tumbuh kuat karena aktif bergerak. Kakek Abdul Karim mengusap janggutnya. Jadi, selama beban tidak berlebihan, justru baik? Abu Nawas mengangguk. Betul. Berat yang sesuai usia membantu perkembangan otot, tulang, dan sirkulasi. Yang berbahaya adalah ketakutan tanpa dasar yang membuat anak-anak kita berhenti bergerak. Warga menarik napas lega, sebagian mengangguk-angguk dengan mata berbinar. Abu Nawas pun berkata pelan namun tegas. Biarkan anak bergerak. Tugas kita bukan menakut-nakuti mereka, tetapi memastikan mereka bergerak dengan aman dan benar. Dan sekali lagi, satu mitos runtuh oleh penjelasan ilmiah yang sederhana, masuk akal, dan tak bisa dibantah. Dengan itu, desa pun kembali tenang. Namun partisipasi warga untuk bertanya pada Abu Nawas semakin besar. Karena rupanya, logika yang benar jauh lebih menenangkan daripada rumor yang berputar-putar tanpa tujuan. Menjelang sore, di lapangan kecil dekat balai desa, sekelompok ayah sedang berkumpul sambil memperhatikan anak-anak mereka bermain. Begitu melihat Abu Nawas lewat, seorang ayah bernama Salman berdiri dan memanggilnya dengan raut wajah serius namun penuh keraguan. Abu Nawas, aku mohon bantu jelaskan ini. Ada mitos yang beredar bahwa anak yang mengangkat beban, meski ringan, dapat merusak sendi mereka. Katanya sendi anak itu rapuh, jadi sekali saja diberi beban, nanti mereka akan sakit tua sebelum waktunya. Sebagian ayah langsung mengangguk setuju, seolah itulah penjelasan paling masuk akal di dunia. Yang lain terlihat resah karena anak-anak mereka memang suka membantu membawa air atau barang-barang rumah. Abu Nawas mendekat dan duduk di tengah lingkaran. Sendi menjadi rusak hanya karena mengangkat beban? Menarik. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang setiap hari berlari, melompat, bermain gasing, atau memanjat pohon? Bukankah semua itu memberikan tekanan lebih besar dibanding mengangkat beban ringan? Seorang ayah menjawab pelan, tapi katanya tekanan dari beban itu berbeda, Tuan. Beda bagaimana? Tanya Abu Nawas. Ayah itu terdiam. Ia tidak punya jawabannya. Abu Nawas menunjuk ke arah anak-anak. Lihat itu. Mereka berlari sekuat tenaga. Tekanan pada sendi lutut bisa 2-3 kali berat badan mereka. Bila sendi rapuh, harusnya setiap anak di desa ini berjalan pincang. Warga tertawa tetapi kemudian cepat-cepat berhenti karena menyadari logikanya benar. Abu Nawas berkata lagi, sendi tidak rusak karena aktivitas. Sendi rusak karena dua hal, gerakan yang salah dan beban yang tidak sesuai kemampuan.
Nabi pun menganjurkan kita menjaga tubuh dengan keseimbangan, bukan melarang aktivitas fisik. Kemudian ia memanggil seorang anak laki-laki bernama Hasan yang terkenal gesit dan aktif. Hasan, bisakah kau tunjukkan bagaimana kau mengangkat kendi air kecil itu? Hasan mengangkatnya dengan mudah, punggung lurus dan lutut sedikit menekuk, teknik yang benar tanpa ia sadari. Lihat, kata Abu Nawas. Gerakannya aman. Bebannya sesuai. Sendinya tidak protes. Salman masih terlihat ragu. Tapi Abu Nawas, aku dengar dari orang kota bahwa beban membuat sendi cepat aus. Abu Nawas berkata pelan, sendi manusia tidak seperti roda gerobak. Ia memiliki cairan pelumas alami yang meningkat ketika digunakan dengan benar. Justru jika tidak digunakan, sendi akan menjadi kaku dan lebih mudah cedera. Orang-orang saling pandang. Ini poin yang tidak pernah mereka bayangkan. Untuk memperjelas, Abu Nawas mengambil tongkat kecil di tanah, kemudian menggambar lingkaran. Bayangkan pintu rumah kalian. Bila jarang dibuka, engselnya jadi kaku. Bila dipakai wajar setiap hari, engselnya bekerja baik. Tapi bila kalian menendangnya keras setiap kali membuka, barulah rusak. Ia memandang seluruh warga. Begitu pula sendi. Yang merusaknya adalah kekerasan dan beban tak sesuai. Bukan latihan ringan seukuran kendi air. Akhirnya para ayah mulai tersenyum lega. Anak-anak terus bermain tanpa menyadari bahwa mitos besar baru saja runtuh. Sebagai penutup, Abu Nawas berkata, jangan larang anak bergerak karena rumor. Larang mereka hanya jika tekniknya salah atau bebannya tidak tepat. Anak yang aktif tumbuh lebih kuat daripada anak yang ditakuti bayangan mitos. Salman mengangguk dalam-dalam. Terima kasih, Abu Nawas. Rupanya yang perlu kami kuatkan bukan sendi anak, tetapi pengetahuan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum tipis sebelum melanjutkan langkahnya. Di belakangnya, desa itu perlahan kembali hidup, kali ini dengan lebih sedikit ketakutan dan lebih banyak logika. Ketika kerumunan di pasar mulai tenang, seorang lelaki tua dengan tongkat mendekati Abu Nawas. Wajahnya tampak cemas, namun matanya menyimpan harapan. Wahai Abu Nawas, ujarnya pelan, aku mohon bantuannya. Di kampung kami, ada mitos yang sudah membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Abu Nawas menunduk, memberikan perhatian penuh. Mitos apa yang begitu kuat hingga membuat seorang tua sepertimu gelisah? Lelaki itu menarik napas panjang. Konon, siapapun yang keluar rumah setelah senja tanpa membawa garam di saku akan disambar makhluk gaib penjaga malam. Karena itulah, sejak dulu orang-orang takut keluar rumah. Bahkan ketika ada yang sakit, mereka menunda mencari bantuan hanya demi mengikuti mitos itu. Abu Nawas mengangkat alis, separuh geli, separuh prihatin. Dan kau sendiri percaya hal itu? Sebenarnya tidak, jawab lelaki itu malu. Namun, seluruh kampung mempercayainya. Tiap kali ada suara angin malam sedikit keras, mereka bilang itu tanda kemarahan makhluk gaib. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita kunjungi kampungmu. Kita lihat apakah makhluk gaib itu benar-benar penjaga malam, atau hanya penjaga imajinasi. Malam itu, setibanya di kampung, orang-orang berbondong-bondong memperingatkan Abu Nawas. Jangan keluar. Sudah gelap. Bawa garam. Jangan lupa. Makhluk itu bisa mencium manusia tanpa garam. Abu Nawas tidak sedikit pun terpengaruh. Ia berdiri di tengah jalan gelap, hanya membawa lampu kecil dan sehelai kain. Kalau makhluk itu benar ada, katanya lantang, biarkan ia datang padaku terlebih dahulu. Orang-orang bersembunyi di balik pintu sambil gemetar. Angin malam berhembus, menyebabkan dedaunan bergetar dan pintu kayu berderit. Suara itu langsung membuat warga saling berbisik ketakutan. Itu dia. Itu suaranya. Aku bilang apa? Makhluk gaib itu marah. Abu Nawas mendekati sumber suara. Ia mengangkat lampunya, menunduk, lalu tertawa kecil. Ia memungut sesuatu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini, makhluk gaib, kalian. Warga mengecilkan mata, mencoba melihat dari celah pintu. Yang diangkat Abu Nawas hanyalah kucing kampung gemuk yang sedang mencari makan, dan sebelumnya menabrak panci kosong hingga berbunyi keras. Orang-orang saling pandang. Kucing? Selama ini, itu cuma kucing? Tapi suaranya menyeramkan. Abu Nawas menatap mereka tegas.
Ketakutan membuat suara kecil terdengar seperti ancaman besar. Ketidaktahuan membuat bayangan kucing tampak seperti makhluk gaib. Dan mitos membuat kalian mengorbankan akal sehat kalian sendiri. Ia meletakkan kucing itu dan menambahkan, tidak ada makhluk yang menunggu kalian di malam hari. Yang ada hanya ketakutan yang kalian pelihara sendiri. Perlahan, pintu-pintu rumah terbuka. Warga keluar, saling tersenyum malu. Lelaki tua yang sebelumnya meminta bantuan menunduk hormat. Abu Nawas, kau telah membebaskan kami dari ketakutan yang bahkan tidak pernah kami lihat wujudnya. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak. Kalian sendirilah yang membebaskan diri. Aku hanya menyalakan lampu agar kalian bisa melihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga kampung berjalan di luar rumah tanpa garam bisaku, dan tanpa rasa takut. Sejak malam itu, kampung tersebut tak lagi diperintah oleh mitos, melainkan oleh keberanian untuk berpikir jernih. Dan Abu Nawas, seperti biasa, pergi tanpa meminta pujian, meninggalkan satu pelajaran sederhana. Ketakutan seringkali kalah oleh cahaya pengetahuan.